Mulai kerasa ya atau udah ngalamin beberapa waktu terakhir soal satu perubahan mendasar dalam cara kerja akademik dinilai? Beberapa bahasan yang dulunya jarang muncul di rapat, grup WA, bahkan sosialisasi kampus, kalau bukan sekarang semuanya harus masuk SKP. Kalimat singkat, tapi ini berefek ke psikologis ke rekan dosen. Gimana enggak? Dulu sistem kerja dosen mungkin nggak sepenuhnya terlihat. Mulai dari riset jangka panjang yang pelan, bimbingan mahasiswa yang intens tapi sunyi, diskusi ilmiah informal, sampai kerjasama dengan komunitas yang bermakna tapi nggak kecatat. Hampir semua itu diminta buat punya jejak, target, dan ukuran. Sebenarnya, apa arti perubahan ini buat nasib rekan dosen ke depan? Arti dan maksud semua di SKP-kan. Oke, rekan dosen, kita bicara dulu soal semua di SKP-kan. Sebenarnya, kita bicara tentang pergeseran paradigma besar dalam pengelolaan profesi rekan dosen. Sejak terbitnya Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025, kinerja rekan dosen itu nggak lagi dipahami sebagai sekedar pemenuhan BKD, tapi jadi satu kesatuan yang melekat pada IKD, indikator kinerja dosen, dan dikunci secara formal lewat SKP tahunan. Artinya apa? Nah, SKP ini nggak lagi bisa dipandang sebagai dokumen administratif yang dibuat di akhir tahun cuma biar sistem hijau, tapi SKP ini berubah jadi kayak kontrak kinerja akademik antara rekan dosen dan institusinya. Di dalamnya sendiri, nggak cuma jam ngajar yang dinilai, tapi keseluruhan aktivitas tridharma, mengajar, meneliti, bahkan pengabdian itu harus juga tertulis, terukur, dan bisa dievaluasi pastinya. Kerja akademik yang nggak tertulis, walaupun sifatnya substansial, secara sistem nih bakal nganggep nggak pernah terjadi. Nah, disinilah banyak dari rekan dosen tuh mulai kerasa nggak nyamannya, karena budaya kerja diam-diam yang dulu lazim, sekarang nggak lagi cukup. Dalam sistem baru ini, rekan dosen tuh nggak nyusun SKP secara sepihak aja. Ada proses dialog kinerja di mana target dibicarakan, disepakati, terus dievaluasi secara formal, dan biasanya nih lewat sistem digital kayak e-SKP atau Sister. Ini nandai satu realitas baru kalau rekan dosen tuh nggak cuma dituntut kerja, tapi juga mampu jelasin dan mempertanggungjawabkan arah kerjanya. Dampak SKP ke karir, BKD, Japfung, dan tunjangan. Banyak dari rekan dosen baru nyadarin pentingnya SKP pas udah bersentuhan langsung sama karir dan tunjangan. Padahal sejak awal aja nih, SKP itu udah dirancang sebagai rekam jejak historis kinerja dosen, bukan lagi cuma laporan tahunan. Dalam konteks BKD dan jabatan fungsional dulu, SKP ini jadi bukti kalau kinerja rekan dosen itu bukan kebetulan loh ya, bukan lonjakan sesaat, tapi proses yang konsisten. Naik jabatan nggak lagi cuma dilihat dari angka kredit yang tiba-tiba cukup, tapi dari rekam jejak kinerja tahunan yang stabil dan terarah. Secara konkret, SKP itu yang lemah atau asal itu bisa berdampak ke kesulitan dapetin rekomendasi institusi buat naik Japfung, penilaian asesor yang mempertanyakan konsistensi kinerja, lalu tertundanya proses pengembangan karir akademik. Yang paling sensitifnya lagi nih, dampaknya ke tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, terutama buat profesor. Kalau indikator kinerja dalam IKD dan SKP itu nggak kecapai nih, ya tunjangan itu bisa diberhentikan sementara sampai kinerja kembali memenuhi syarat. Ini ngubah SKP dari sekedar dokumen jadi saklar karir dan finansial. Bahkan buat rekan dosen non-ASN aja, penyetaraan tunjangan profesi ini juga semakin merujuk ke pemenuhan indikator kinerja. Dengan kata lain nih, kerja keras tanpa pencatatan yang baik bukan lagi bentuk perlindungan, tapi malah jadi resiko. Nasib dosen pemula ketika SKP dianggap formalitas. Buat rekan dosen pemula nih yang lagi di posisi paling rentan sekaligus paling nentuin dalam sistem ini. Banyak rekan dosen baru itu yang masih berfokus pada adaptasi mengajar dan menganggap SKP itu jadi urusan administratif yang bisa disesuaikan nanti. Padahal, SKP tahun-tahun awal itu justru ngebentuk fondasi karir akademik jangka panjang. Resiko konkret yang sering terjadi itu sebenarnya sederhana loh ya, tapi dampaknya itu yang besar. Kita perhatikan baik-baik. Target publikasi nggak tertulis itu nanti bisa tidak dinilai dan angka kreditnya tuh macet. Lalu pengabdian dilakukan itu bisa tidak masuk SKP dan juga dianggap tidak ada. Dan riset jangka panjang dikerjakan itu bisa tidak dihargai karena output belum muncul. Nah, di titik ini nih muncul kegelisahan yang sangat manusiawi lah ya. Banyak rekan dosen tuh ngerasa semua kerjaan akademik direduksi jadi angka dan target tahunan. Sementara proses ilmiah seringkali ngebutuhkan waktu panjang dan nggak selalu hasilin output cepat juga. Tapi penting nih buat sama-sama memahami kalau di Permen 52 tahun 2025 itu nggak ngehapus tridharma dan nggak menandakan kebebasan akademik. Yang berubah itu ada tuntutan pembuktiannya. Riset jangka panjang tetap sah dan dihargai selama tertulis sebagai roadmap, ditargetkan secara bertahap dan dilaporkan progresnya. Diam dan nggak mencatat nggak lagi jadi strategi aman sekarang. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen, tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem Sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar
belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Strategi selamat dan tumbuh di era semua di SKP-kan. Oke, rekan dosen, dibalik semua kekhawatiran tadi, ada satu peluang besar yang sering luput disadari. SKP sebenarnya bisa jadi alat kendali karir, bukan cuma alat penilaian. Kuncinya ada di cara rekan dosen memanfaatkannya. Pertama, SKP perlu dipahami sebagai peta arah karir, bukan daftar kewajiban. Ini harus mencerminkan kemana jabatan fungsional itu dituju, bidang keilmuan apa yang sedang dibangun, dan kompetensi apa yang dipingin dikembangin. Kedua, target SKP sebenarnya realistis tapi progresif. Nggak perlu yang heroik, yang penting konsisten. Misalnya nih, satu artikel ilmiah per tahun, satu kegiatan pengabdian bermitra, lalu satu proposal hibah yang relevan. Ketiga, dialog kinerja harus dimanfaatkan secara dewasa nih. Ini udah bukan lagi ujian ya rekan dosen, melainkan ruang negosiasi biar target yang disepakati selaras dengan beban nyata dan roadmap karir rekan dosen. Dosen bukan objek pasif, justru dosen tuh berhak mengarahkan. Dan yang paling penting itu, mindset perlu diubah. Kalau dulu rekan dosen tuh cuma sebatas dinilai, sekarang nih rekan dosen punya kesempatan buat ngatur gimana dirinya dinilai dengan memastikan kerja pentingnya itu kecatat dan diakui secara sistem. Di era semua di SKP kan emang nggak nyaman, yang menghapus romantisme, kerja senyap, dan memaksakan keteraturan. Tapi SKP ini juga ngebawa satu hal yang sangat penting loh ya, yaitu kejelasan arah. Kejelasan tentang apa yang dihargai, apa yang dinilai, dan keamanan karir akademik bakal berjalan. Setuju rekan dosen? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.